Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan rekan-rekan sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam renungan singkat mengenai kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Jika kami boleh bersekutu dengan Engkau, terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap malam di mana kami boleh tidur dengan cukup. Dan terima kasih untuk setiap pagi di mana kami boleh bangun dengan ucapan syukur yang baru di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan terlebih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan, yang masih boleh kami renungkan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang membukakan hati kami, Tuhan yang membukakan pikiran kami, supaya kami dapat lebih mengerti lagi tentang bagaimana kami boleh bersikap, tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami, yang bila Tuhan yang menjadikan firman Tuhan ini sebagai pengingat, sebagai sebuah kekuatan yang baru untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami, dan hanya dalam nama-Mu saja, nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Satu kali lagi saya bacakan. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Apa yang kita hadapi pada saat ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia pada akhirnya harus menghadapi pandemi COVID-19. Yang tentunya pandemi ini sangat berpengaruh kepada aktivitas, kepada pengadaan ibadah, kepada pendidikan, pekerjaan, semuanya kena imbas. Dan semua bertanya-tanya kapan pandemi ini dapat berakhir dan dapat berlalu. Dengan apa yang dihadapi sampai saat ini, ada sebuah pertanyaan yang boleh kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Masihkah kita dapat melihat kebaikan Tuhan di balik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita malah memperbandingkan keadaan kita dan berandai-andai seperti orang lain yang diberitakan melalui berbagai media tampak masih bersenang-senang? Kita tahu ada bintang sepak bola internasional yang dengan kekayaannya dia membeli sebuah pulau dan mengisolasi dirinya di sana. Dan kita juga bisa menonton, kita dapat melihat bagaimana beberapa artis ibu kota yang masih bisa membelanjakan uangnya ratusan bahkan miliaran, yang seolah-olah kita lihat bahwa COVID ini tidak berdampak banyak terhadap mereka. Kita mungkin menjadi orang yang memperbandingkan karena kita sekarang menghadapi kekhawatiran, keterbatasan dari segi waktu, dari segi keuangan, dari segi sosial, kita serba dibatasi. Namun kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan selalu baik. Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik, dan tentunya kita ingin terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita ada dalam ibadah, dalam persekutuan, kita seringkali mengangkat pujian yang berkata bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik. Namun disayangkan seringkali saat berhadapan dengan masa-masa sulit, kita hanya menjadi seorang yang ragu dan seorang yang mulai bertanya-tanya tentang mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya, mengapa jika Tuhan baik ini terjadi dalam kehidupan saya. Kita kembali, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi seorang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Kita mau kembali merenungkan, apakah kita sudah benar-benar membangun relasi dengan motivasi yang benar dengan Tuhan? Saat berbicara tentang ketulusan, kita bicara tentang sesuatu yang murni. Yang murni itu sesuatu yang sudah diproses, yang sudah dibersihkan, yang sudah diangkat kotorannya. Bagaimana hati kita saat ini? Apakah kita sudah tulus mencintai Tuhan kita? Apakah kita sudah tulus mengasihi Tuhan kita? Berikut ada beberapa indikator umum tentang seseorang yang tidak tulus, yang mungkin bisa menjadi bahan untuk kita mengevaluasi bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Yang pertama, orang yang tidak tulus itu berkomunikasi jika ada maunya saja. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah saat kita berdoa ala kadarnya saja kepada Tuhan? Ataukah mungkin kita berdoa dan datang kepada Tuhan jika kita menghadapi masalah saja? Selebihnya kita lupakan Tuhan. Selanjutnya, seorang yang tidak tulus itu berusaha agar keinginannya pribadi dipenuhi. Seringkali kita seolah-olah berdoa, rutin berdoa kepada Tuhan tanpa kita sadari
kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita doakan. Kita tidak mau mendengar suara Tuhan, tapi kita terus berbicara kepada Tuhan, dan terus dengan keegoisan kita memohon kepada Tuhan seolah-olah memohon, namun kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Poin selanjutnya, seorang yang tidak tulus itu lebih banyak membuat sakit hati daripada membahagiakan. Mirisnya kita sebagai anak-anak Tuhan sesungguhnya sudah mengetahui apa yang menyukakan Tuhan dan apa yang mendukakan hati Tuhan. Namun seringkali kita berkompromi, kita membenarkan diri kita, dan kita tetap melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Poin selanjutnya lagi berkata bahwa seorang yang tidak tulus itu mudah melepaskan dan tidak mau berusaha untuk mempertahankan relasinya. Kita seringkali berkelit untuk tidak bersaat teduh, untuk tidak renungan. Kita tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan dengan alasan bahwa kita disibukkan dengan waktu beraktivitas, waktu bekerja, waktu belajar yang begitu padat. Namun seringkali itu hanya dijadikan sebagai alasan. Walaupun ada waktunya, seringkali kita tidak memakai itu. Poin yang kelima berbicara bahwa seorang yang tidak tulus itu mudah membohongi, dan bukan hanya sekali. Kita renungkan kembali, seberapa banyak kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Seolah-olah kita melakukan sesuatu bahwa Tuhan sedang berpaling dan kita bisa melakukan itu. Kita bukannya tidak tahu, tapi seringkali kita berpura-pura untuk tidak tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan mampu melihat kedalaman hati kita sesungguhnya bagaimana. Poin yang selanjutnya berbicara bahwa seorang yang tidak tulus itu terikat dengan masa lalu. Alasan kita mengenai tindakan kita di masa lalu seringkali dijadikan alasan untuk malu berhadapan dengan Tuhan. Ketulusan kita terhalang oleh pemikiran kita yang merasa malu, perasaan kita yang merasa bahwa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan poin yang terakhir berbicara bahwa seorang yang tidak tulus itu merasa khawatir dan tidak percaya. Apakah kita masih merasa khawatir saat kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang mampu melengkapi kita, yang mampu memelihara kita dan membebaskan kita? Dari indikator yang ada ini, kita dapat mengintrospeksi lagi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, apa yang menjadi dasar motivasi kita, dan seberapa erat relasi kita yang sudah kita bangun selama ini. Jangan kita terganggu dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita seharusnya bersyukur dengan berbagai masalah yang boleh Tuhan percayakan, dan Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan kita. Seorang yang pernah sakit dalam hidupnya akan mengerti dan lebih menjaga kesehatan tubuhnya. Seorang yang pernah menghadapi tekanan akan berbahagia saat dia merasakan kelegaan. Dan seorang yang menghadapi pergumulan akan mengerti bagaimana berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita terus berpengharapan kepadanya. Tuhan ingin kita terus bersandar kepadanya, dan Tuhan ingin supaya kita terus duduk diam di kakinya. Bersama dengan Tuhan kita diberikan jaminan damai sejahtera. Seperti yang tulis dalam Roma 8 ayat 37, Paulus menuliskan bahwa kita adalah lebih dari seorang yang menang. Karena keseharian kita dalam aktivitas kita apapun, kita diliputi oleh kasih Allah. Kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kita mengingat kembali bahwa Tuhan berkuasa. Dia berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Jangan kita mengambil kesimpulan terlebih dahulu tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita ingat bahwa Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baik untuk kita, karena memang itu adalah rancangannya. Mari kita terus lakukan bagian kita. Dengan waktu yang masih Tuhan berikan pada saat ini, kita kembali merenungkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang telah terjadi dari hari ke hari. Kita ingat kembali tentang janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita lebih mengimani lagi, kita lebih memperdalam lagi kebenaran firman Tuhan, agar kita lebih mengerti lagi tentang rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Biarlah kita dapat terus rindu untuk lebih mengenal Tuhan dan melatih diri kita untuk tulus mengasihi Tuhan, seperti bagaimana Tuhan sudah tulus mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk
kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan ampuni kami jika mungkin dalam sikap hidup kami seringkali mengecewakan Tuhan, kami seringkali tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, biarlah Tuhan yang terus mengubahkan kami, Tuhan yang membentuk hati kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Tuhan berikan sukacita kepada kami semua anak-anak Tuhan di tengah pandemi ini, dan bila Tuhan kami dapat terus bersekutu dengan Tuhan, kami tidak menjauh daripada Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami dapat lebih berserah lagi, kami dapat lebih dekat dengan Tuhan, dan kami dapat memakai waktu kami untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi pemerintah dengan segala programnya, biarlah kami seluruh masyarakat juga dapat terus mendukung program pemerintah ini. Kami rindu bahwa COVID-19 dapat berlalu dari Indonesia, dan Indonesia dijamah oleh Tuhan untuk boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan hanya dalam nama-Mu saja, nama Yesus kami berdoa. Haleluya.